Kondisi siswa kelas 4 SD yang diduga mengalami perundungan masih belum sadar. Sementara itu, kuasa hukum menyebut beberapa bulan sebelum kejadian, ANC selalu khawatir tiap akan berangkat sekolah. Simak liputannya berikut ini. Ada banyak yang mengatakan bahwa tersebut itu, terus ada saksi-saksi juga yang mengatakan bahwa si korban ini sering dibully, seperti itu ada. Pemeriksaan setelah hasil ronsen itu keluar menyatakan kalau anak saya itu patah, rahangnya patah ya. Pemulihan bisa kurang lebih 2 bulan. Inilah ANC, siswa kelas 4 SD negeri di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah yang sempat dirawat secara intensif selama 15 hari di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. ANC mengalami koma, diduga usai mengalami perundungan di sekolahnya. Kini, ANC telah dipindahkan ke RSUD Pandan Arang, Boyolali. Meski belum sadar, kondisi ANC perlahan membaik. Dan kondisi untuk sampai dengan hari ini sudah membaik ya, artinya sudah ada respon, juga bisa melakukan kontak mata dan pembicaraan yang sekalipun masih sangat terbatas, tapi prinsipnya sudah jauh lebih baik kondisi. Kejadian ini bermula pada 18 Oktober lalu. Saat jam istirahat sekolah, ANC diantar temannya menghadap guru karena mengeluh sakit. Melihat ANC lemas dan pucat, beberapa guru membawa ANC ke rumah sakit terdekat. Namun karena kondisinya semakin buruk, ANC dirujuk ke RSUP Dr. Sarjito. Setelah kami mau masuk kelas, ternyata ada seorang anak yaitu itu diantar oleh temennya. Temennya itu gini, "Bu, sakit." Kemudian saya dan guru olahraganya itu memapah dan mendudukkannya di ruang tamu. Setelah sampai di ruang tamu saya tanya, "Le, kenapa pusing, Bu?" "Pusing." "Oh iya, pusing." Duduk sama guru olahraganya diambilkan minum. "Le, pulang." "Iya, pusing, pulang." Tapi karena kami melihat kondisi itu kok pucat dan tidak memungkinkan untuk kami bawa pulang karena lemes-lemes gitu loh, Mas. Kita bawa langsung ke Ashifa di rumah sakit Qadarullah. Ternyata Mas Arsa kondisinya ngedrop. Dugaan adanya perundungan makin menguat usai tim kuasa hukum mendapat informasi di TKP. Selain itu, beberapa bulan lalu, ANC sempat merasa khawatir setiap akan berangkat sekolah. Keluarga ANC pernah memberitahu pihak sekolah, namun belum ditindaklanjuti. Fakta di lapangan memang ada banyak yang mengatakan bahwa anak tersebut dirundung, terus ada saksi-saksi juga yang mengatakan bahwa si korban ini sering dibully, seperti itu ada. Cuman nanti fakta hukum ada yang berhak menjelaskan nanti biar unit TPA saja. Keterangan dari keluarga korban itu kan memang dari 1 tahun yang lalu itu sudah ada rasa khawatir anak ini untuk sekolah. Kalau menurut keterangan keluarga sudah ada laporan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari sekolah. Saat ini pihak keluarga menyerahkan proses hukum dugaan perundungan ANC pada polisi. Mereka berharap kasus ini dapat diungkap secara terang benderang. Pihak pendamping akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Kita percayakan semuanya kepada Polres Boyolali. Kita masih mengikuti dan mendalami semuanya. Visum mungkin dalam waktu dekat akan dikirim dan segera digelar sama Reskrim Boyolali. Nah, kita tunggu aja proses hukum. Ya semoga kalau memang bisa sadar dalam secepatnya, malah justru itu sebagai saksi kunci, Mas. Nantinya untuk ditanya keterangannya supaya siapa-siapa saja yang mengarah ke yang merundung dia gitu. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus dugaan perundungan terhadap ANC dan tengah menunggu hasil visum et repertum untuk melihat ada tidaknya penganiayaan terhadap ANC.
Saat ini Satreskrim Polres Boyolali tengah melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang memang kita periksa, yang saat ini sedang kami lakukan pendalaman dan klarifikasi. Kasus perundungan terus membayangi kehidupan anak di sekolah. Seperti yang terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, awal September lalu. Seorang siswa kelas 10 SMK Negeri mengalami perundungan yang dilakukan beberapa kakak kelas. Akibatnya, korban menderita patah rahang. Polisi telah menetapkan 6 tersangka. 1 diantaranya berusia 18 tahun, mantan siswa yang telah diberhentikan dari sekolah, dan 5 lainnya merupakan anak berhadapan dengan hukum. Sampai dengan saat ini yang sudah kami tetapkan 1 tersangka karena sudah merupakan dewasa, lainnya anak berhadapan dengan hukum ABH. Beberapa waktu lalu, kami mendatangi tempat tinggal korban untuk mengetahui duduk perkara kasus ini. Andi, ayah korban, menyebut akibat dianiaya oleh sejumlah kakak kelasnya. Rahang korban patah dan sempat dirawat di rumah sakit. Andi bersyukur kini kondisi anak sulungnya mulai membaik. Sebelumnya remaja 16 tahun ini belum bisa makan secara normal. Jadi hasil pemeriksaan setelah hasil ronsen itu keluar, dinyatakan kalau anak saya itu patah, rahangnya patah ya. Untuk pemulihan bisa kurang lebih 2 bulan. Untuk sekarang kondisi anak sudah mulai membaik, cuma masih ada perawatan di rahang, mungkin masih nyilu-nyilu sedikit. Andi menyebut para pelaku melakukan penganiayaan karena sang anak mengunggah sebuah foto di media sosial bersama siswa perempuan dari jurusan lain. Para pelaku menganggap korban telah melanggar aturan tak tertulis kelompok siswa atau BASIS. Belakangan, Andi mengetahui anaknya baru menjadi anggota BASIS atau barisan siswa. Jadi info dari anak itu cuma keterangan mereka tuh konyol, jadi cuma alasan karena anak itu foto dengan siswa lain di beda jurusan, cuma itu aja. Nah iya, jadi mereka itu kelas 3 itu punya aturan seperti itu, jadi disangka anak saya itu udah melanggar aturan tersebut. Pihak orang tua tuh tidak mengetahuinya, tidak mengetahui sama sekali. Setelah kejadian ini, barulah terbongkar kalau anak saya ikut dengan BASIS itu. Perundungan berawal saat korban berfoto dengan seorang siswi dengan mengenakan seragam sekolah, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Pada Selasa 2 September, sekira jam setengah 12 siang saat jam istirahat sekolah, salah satu pelaku memanggil korban untuk mengajaknya ke lapangan sepak bola di luar sekolah. Begitu sampai di lapangan, belasan kakak kelas korban telah menunggu. Disinilah para pelaku secara bergantian menganiaya korban. Korban diklarifikasi oleh senior-seniornya yang merupakan anggota BASIS tersebut. Kemudian korban dibawa ke TKP, ke lapangan Irepo dengan jarak yang tidak jauh dari sekolahan. Kemudian korban mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh senior-seniornya. Motif dari peristiwa, dari kejadian ini karena korban memosting foto bersama perempuan yang diduga kegiatan tersebut melanggar peraturan tidak tertulis di sekolah tersebut yang ditetapkan oleh BASIS itu sendiri. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan pasal 170 KUHP. Para pelaku kami jerat dengan pasal kekerasan terhadap anak, di mana pasal tersebut pasal 76 huruf C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak dan atau pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Beberapa waktu lalu, kami mencoba mewawancarai Kepala Sekolah SMKN 1 Cikarang Barat terkait keberadaan BASIS atau kelompok siswa. Namun, yang bersangkutan tak bisa kami wawancarai. Dalam kampus atau dalam sekolah aja lebih lengkap. Kita juga mengudai Kepsek, kata pimpinan di sini. Nggak bisa ngomong apa-apa.
lagi di polsek itu lebih valid gitu aja. Di kalangan siswa sekolah tersebut, basis atau barisan siswa telah dikenal luas. Basis merupakan kumpulan siswa, berasal dari sekolah yang sama, dan memiliki solidaritas kuat. Namun, basis bukan organisasi siswa sekolah resmi. Meski bisa menjadi wadah kegiatan positif untuk membentuk karakter siswa, tapi seringkali kegiatan basis identik dengan hal-hal negatif. Kelompok siswa ini biasanya membuat aturan sendiri untuk anggotanya. Kan di sini sistemnya ada dua, Bang. Basis sama PPN. Apa tuh? Kalau PPN tuh belajar dari ilmu. Bedanya? Bedanya dia kalau PPN dia tuh nggak bakal ngikut-ikut yang kayak namanya tawuran, tataran. Terus kayak gitu nggak diikutin. Tapi kalau basis tuh ngikutin gituan. Basis itu emang dari sekolahan? Enggak. Basis itu kayak bocah-bocah nakal-nakal aja, kumpulan anak nakal. Oh, gitu. Keberadaan basis di lingkungan SMKN 1 Cikarang Barat telah meresahkan. Perundungan yang menimpa salah satu siswanya seharusnya menjadi momen bagi pihak sekolah untuk segera menangani secara serius kelompok ini. Mata rantai kekerasan di lingkungan sekolah akan terus berulang jika pihak sekolah masih membiarkan adanya kelompok siswa yang melakukan aktivitas yang kontraproduktif. Perundungan tak bisa dipandang sebagai masalah kenakalan anak semata. Sekolah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi terjadinya perundungan. Bagaimana melihat anak ini dalam situasi tertentu, misalkan dia sudah teridentifikasi nih, terdeteksi nih, masuk pada circle A misalkan. Nah, kita lihat circle A-nya ini apa aktivitasnya. Cenderung pada perilaku positif, eksplorasi atau mewadahi minat bakat anak-anak, atau cenderung pada ekspresi negatif begitu. Nah, ini kalau kemudian sudah dideteksi, kemudian setelah itu dilakukan intervensi secara masif dan cepat, maka anak tidak kemudian terus-menerus pada lingkungan yang mempengaruhi dia untuk berperilaku negatif. Menghentikan perundungan terhadap siswa masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bahu-membahu secara aktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak. Bagi keluarga korban perundungan, jangan ragu lapor pada pihak sekolah atau polisi.